Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sejarah bagaimana tradisi Ramadan pada masa Daulah Khilafah Islamiyah, maka ada 3 catatan penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, pada masa Daulah Khilafah Islamiyah tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kata ulama, amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam, keputusan imam itu menghilangkan berbagai perbedaan. Padahal kalau kita lihat pada sejarah pada masa Daulah Khilafah Abbasiyah, pada rentang abad kedua sampai 4 abad, itu lahir 13 mazhab besar. Bayangkan 13 mazhab besar. Tapi pada masa itu Ramadan, awal Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri mereka bisa bersatu. Apa sebabnya? Karena pada masa itu ada seorang khalifah yang kata ulama amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah atau keputusan seorang khalifah, seorang pemimpin itu menghilangkan perbedaan. Kita berharap dengan perjuangan kita, dengan ibadah kita, Allah turunkan nasrullah, pertolongan, sehingga daulah khilafah itu tegak, sehingga kita semua bisa bersatu tanpa ada sekat nasionalisme. Kemudian yang kedua, catatan penting, pada bulan Ramadan, tradisi mereka, para salafun saleh pada masa Daulah Khilafah Abbasiyah adalah mereka sibuk menyiapkan diri, meningkatkan ibadah. Kalau kita lihat sekarang ini terjadi pergeseran. Bagaimana umat sekarang mungkin lebih rami, lebih asik dengan makanan, lebih asik dengan media sosial. Kalau dulu para sahabat, para ulama salafus saleh, mereka sibuk dengan ibadah. Di antaranya mereka meningkatkan bagaimana salat berjamaah, salat tarawih pada malam hari. Mereka berjamaah, kemudian mereka iktikaf di masjid, salat tahajud. Kemudian salat sunnah yang lain. Kemudian mereka memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah tradisi para ulama salafus saleh, tradisi yang terjadi pada masa Daulah Khilafah Abbasiyah. Yang perlu kita garis bawahi, perlu kita catat. Mereka sibuk dengan ibadah, bukan sibuk dengan jalan-jalan sore, bukan sibuk dengan hiburan, bukan sibuk dengan micik HP, bukan sibuk dengan hiburan, berbagai macam hiburan yang mengalihkan perhatian kita, yang seharusnya menjadi prioritas kita adalah ibadah, justru kita teralihkan dengan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, bagaimana tradisi Ramadan pada masa sahabat, pada masa salafus saleh, yaitu mereka menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat, menjaga diri mereka agar terhindar, menjaga diri agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena Nabi katakan, min husnil islamil mar'i tarku ma la yaknihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka mereka, para sahabat, para ulama salafus saleh menjaga dirinya. Terlebih di bulan Ramadan, mereka sangat menjaga diri mereka. Kenapa? Karena Nabi pernah berwasiat, kata Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal akshu. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan nilai kebaikan, tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga diri mereka dari perbuatan dosa seperti dusta, ghibah, fitnah, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Inilah yang menjadi catatan kita. Kalau kita lihat bagaimana tradisi puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, tradisi Ramadan di masa Daulah Khilafah Abbasiyah. Pertama, kita lihat bagaimana penyatuan umat. Ramadan menunjukkan sebagai semangat persatuan umat. Kemudian yang kedua, Ramadan sebagai ajang untuk meningkatkan ibadah, ajang meningkatkan semangat dalam kebaikan dan ibadah. Dan yang terakhir, bagaimana kita mendidik diri kita benar-benar terhindar dari dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan limpahan rahmat balasan dari Allah. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.